Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau ngobrol-ngobrol santai aja sama partner aku. Tapi sebelum itu, aku mau kenalan diri dulu. Nama aku Via, aku mahasiswi Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Madura semester 7. Nah, partner aku ini sama-sama mahasiswa nih, tapi biarin dia kenalan sendiri aja kali ya. Namaku Dina Islamia, mahasiswi Prodi KPI sama kayak Kak Via, tapi aku semester 5. Adik tingkatku, tapi jangan salah, dia yang lebih banyak nih jam terbangnya daripada aku. Iya, elah biasa aja nih Kak. Oke, Din, jadi hari ini aku mau nanya-nanya nih, tapi kita ngobrol santai aja kali ya. Nah, untuk memulai topik pembicaraan kita nih, gimana kalau kita membahas tentang tanah kelahiran kita? Nah, kita kan sama-sama lahir, kalau aku lahir di Madura, kamu lahir di mana nih? Sama dong Kak, aku sama-sama di Pulau Madura juga, cuman mungkin beda kabupaten kali ya. Kalau kamu di kabupaten mana? Aku kelahiran Bangkalan, tapi domisiliku di Pamekasan sih sekarang. Kalau aku lahir di Pamekasan, tapi aku stay di Sumenep. Ngomong-ngomong tentang kebudayaan nih, bisa diceritain nggak sih apa kebudayaan yang Dina suka di Madura? Kalau kebudayaan yang aku suka sih Kak ya, kalau di Madura itu kan berarti dari Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan. Kali aku ini ya, mulai dari budaya yang ada di kota kelahiranku dulu gitu. Jadi kalau di Bangkalan, budaya yang paling aku suka ya dari sisi apa ya? Dari sisi makanan kali ya. Aduh, kalau bahas kuliner makanan lagi, nih kayak gitu. Jadi kita bahas kuliner karena lebih suka aja sih Kak coba-coba. siapa sih yang nggak suka makan, ya kan? Penasaran kan? Iya. Pasti. Kalau di Bangkalan banyak sebenarnya, tapi yang paling berkesan buat aku itu Pak Late sih Kak. Apa itu? Pak Late itu makanan yang biasanya dibuat di acara-acara khusus gitu, acara selamatan atau ada acara hajatan atau yang something lainnya itu. Dan komposisinya tuh dari ketupat ya kayaknya. Ketupat, terus ada kuah santan gitu, tapi bukan kuah sih. Kayak opor nggak sih? Iya, mirip-mirip opor sih Kak. Tapi ada ciri khas tersendiri lah gitu. Jadi cuma di Madura nih yang ada Cuma kayak di gitu. Madura yang punya. Buat yang kepo bisa datang aja ke sini. Ya. Terus kalau itu di Bangkalan gitu ya. Kalau di Sampang aku nggak terlalu kenal sih Kak, karena aku nggak pernah di sana. Jadi mungkin dari kecil aku tuh suka ikut orang tua aku pindah-pindah melalang buana gitu. Asli orang tua aku di Pamekasan, tapi ayah sempat pindah ke Bangkalan, terus pindah lagi ke Sumenep, balik lagi stay di Pamekasan sampai sekarang. Kalau di Pamekasan lebih banyak sih yang aku kenal budaya, mulai dari kesenian, musik tari, terus tempat bersejarah gitu. Tapi kalau tempat bersejarah lebih banyak Sumenep Kak ya. Iya. Museum ya. Museum. Tapi kalau di Pamekasan Karesidenan kan. Nah, itu yang lebih dikenal. Terus di Pamekasan yang lebih banyak itu dari ini tari juga ya. Terus batik Kak. Batik kan penghasil utama di Madura. Kalau di Sumenep, tari Muang Sangkal, wah itu kayak ada kenangan tersendiri gitu. Emang Kak. pernah cobain tari Muang Sangkal? Pernah. Pernah coba, tapi pas masih kecil. Tapi Kalau keren sekarang- sih Iya, tari Muang Sangkal. keren banget. Filosofinya itu keren banget sih tari Muang Sangkal itu. Jadi dari arti kata Muang Sangkal itu kan membuang bala. Nah, buat teman-teman yang kepo kayak apa sih tari Muang Sangkal itu, bisa langsung datang ke Madura atau ya zaman sekarang banyak lah ya di YouTube, bisa cek aja sendiri di YouTube. Nah, apalagi nih Din yang menarik? Dari sisi budaya, dari adat istiadat kali ya Kak. Jadi di Madura itu memang kita lebih menonjolkan nilai adat istiadat, kesopanan, dan juga nilai religius itu yang diutamakan. Terus nggak tahu sih kalau di daerah lain mungkin juga sama gitu ya. Kalau kita mau keluar rumah gitu misalkan, kita pasti pamitan dulu kan Kak sama orang tua. Nah, ini harus dibiasakan nih dari anak muda, jangan sampai ketika kita mau keluar rumah, kita mau berangkat sekolah, kita mau berangkat kuliah, apalagi
mau ngedate kali ya gitu. Pamit dulu gitu, salim gitu, salaman sama ayah, mama. Kalau aku manggil ayah mama sih Kak di rumah. Ayah mama, tapi ada loh panggilan yang Madura banget untuk orang tua. Tahu nggak itu? Dina? Tahu nggak Dina? Bukan. Ayah ibu, bapak ibu. No, ayah ibu tuh Indonesia banget. ya. Indonesia banget. Ada yang Madura banget. Itu Ramah sama Epu. Biasanya Epu. yang ku tahu sih kalau Ramah sama Epu itu banyak dipakai di wilayah Sumeneb, wilayah bagian timur gitu. Lebih halus ya Kak ya. Kayak Ramah, Epu, kayak halus banget gitu ya. Santun gitu kayak ya. kalem banget gitu. Nah, kalau untuk Kalau Kakak penerapan, sendiri pakai apa? kalau aku Manggil pakai orang tua? Aba Umi, jauh sih. Itu lebih ke Arab-Araban, Oh gitu. lebih ke Timur Tengah ya, Aba Umi. Aba Umi. Mm-mm. Oke. Nah, kalau adat istiadat yang sering Dina aplikasikan kayak di kehidupan sehari-hari tuh biasanya apa? Selain itu tadi berpamitan kalau misalnya mau kemana-mana, itu kan ya pastilah kayak gitu. Terus hal-hal lain? Hal-hal lain mungkin yang sering diterapkan ya pasti ada kaitannya sama ini Kak, kepercayaan dari orang Madura. Misalkan ini ya, pernah sih aku lagi batuk gitu misalkan, atau lagi ini sakit tenggorokan gitu, tiba-tiba suruh ambil kancing, terus ditaruh di air gitu ya, segelas air, terus dimasukkan gitu, terus ditaruh di luar, entah di mana nggak tahu sih ditaruh di mana, intinya di luar rumah, terus suruh minum, tiba-tiba kok sembuh ya, entah itu barengan emang pas harus sembuh atau itu ada kaitan sama kepercayaan orang-orang Madura terdahulu atau gimana, gak paham juga sih, kayaknya ada kaitannya sama mitos kali ya. Tapi kalau kita sebagai mahasiswi nih ya, melihat hal seperti itu kayak nggak masuk akal ya kan? Betul. Kayak nggak masuk logis akal. banget. Tapi itu bisa jadi masuk akal karena itu tadi kita lekat banget sama yang namanya budaya dan adat istiadat. Iya. Dan Jadi masih gitu ya. banyak ya Kak budaya lain yang sebenarnya kita nggak tahu gitu, kita nggak tahu artinya apa, terus sejarah awal mula muncul budaya itu gimana sih gitu. Termasuk batik, sekarang kayaknya dari anak muda kayak sudah mulai ogah deh Kak. Kata siapa? Anak muda. Kamu tahu odeng yang dipakai ini? Di kepala Itu banyak banget di Instagram yang pakai dan kelihatannya tuh kayak fashionable banget. Iya gak sih? Banyak loh di Instagram. Aku udah sering banget lihat itu Estetik ya? estetik banget, kayak warna Kecoklatan, warna marun, coklat, itu kayak keren gold banget. gitu ya. Terus batik tuh kan yang terkenal ada batik podek. Tahu batik podek nggak? Podek, Itu keren banget sih. Itu adanya di Pamekasan ya kan? betul, itu khas banget di Pamekasan. Bahkan sebenarnya aku juga ini loh Kak, aku cukup mengapresiasi dari Pemkab gitu ya, dari pemerintah Kabupaten Pamekasan, karena sepertinya beliau itu sangat peduli gitu, sangat peduli dan benar-benar cinta sama kebudayaan yang ada di Madura. Jadi sedikit banyak mulai dikembangkan gitu, dari penonjolan ikon batik di Pamekasan atau pengenalan beberapa budaya lainnya juga, meskipun sekarang sempat tersendat gitu, sempat terhambat gara-gara pandemi. Tapi kalau didengar-dengar dari tadi, logatnya Dina ini kayak nggak ada Madura-Bandura banget ya? Kayak udah kayak anak kota gitu, bukan anak Madura gitu, bukan anak Pulau Madura. Karena kebiasaan aja kali Kak. Tapi buat ngetes seberapa Madura nih Dina, kita pengen coba kali ya tebak-tebak kata. Apa Dina bisa jawab kata-kata kosakata Madura yang bisa dibilang kalau anak milenial tuh gitu. ya gitu. Kalau aku gak bisa jawab gimana dong Kak? Berarti nggak Madura banget sih. Itu gitu parah sih. Ini tuh kosakata yang gampang, menurutku tuh gampang sih. FYI nih guys, kalau di Madura itu bahasanya itu kita tuh ada tingkatan bahasa. Jadi untuk bahasa kepada orang yang lebih tua itu beda, kepada sepantaran tuh beda. Nah, sama kayak bahasa Korea. Nah, temen-temen tuh siapa sih yang nggak tahu bahasa Korea ya kan? Kayak anak milenial tuh, aduh siapa yang nggak suka Korea? Pasti udah tahu budaya-budayanya, tahu kalau bahasa Korea itu logatnya itu ada tingkatan juga gitu bahasanya. Nah,
Kalau Dina kita tes apa bahasa Maduranya makan. Makan. Ada Itu bahasa apa? Bahasa halus atau yang enggak sih, engkintan. Iya kan? Ada terus ngakan. ngakan itu? Ngakan yang itu kayak spontan gitu kan? Kita gitu kayak. Ben marengakan Din. Kamu sudah makan Din? Itu. Iya, lamar ya gitu. Apa lagi ya? Kalau tidur apa? Tidur apa ya Kak kalau tidur ya? Asaren. Benar. Halus, Itu ya. harus. Tapi kalau kita Din ben lamare asaren kayaknya Gak cocok gitu. masa gak lebih match tua banget Dina gitu. Tedung. Berarti Dina ini madura banget ya guys. Gak banget sih Kak, cuman ya Ya, minimal tahu harus lah, bisa ya. gitu, harus tahu gitu. Nah, ngomongin soal tanah kelahiran ini kayaknya udah cukup ya. Kita lebih berbicara yang anak milenial nih. Kita gitu? kan sekarang nih pandemi nggak selesai kan ya? Udah berapa tahun nggak sih? 2 tahun 2 lebih. tahun kita kuliah daring, bosen banget. Udah, ini aku sampai mau lulus daring Masih terus. daring? 2 tahun aku daring. Kalau Dina gimana? Kalau aku sih Kak, sekarang udah mulai tatap muka gitu, jadi nggak pas. Alhamdulillah sih, bersyukur gitu ya. Pandemi sepertinya sekarang itu sudah mulai melandai gitu kasusnya. Bahkan dari penerapan PPKM pertama itu sudah turun level kalau di Pamekasan. Sekarang Pamekasan juga sudah level 1 dan beberapa tempat wisata misalkan itu sudah mulai dibuka. Terus bioskop nih Kak sudah dibuka loh. Bioskop udah tahu nggak? Udah nonton ya? Tapi persyaratan untuk nonton bioskop kita tuh harus vaksin. Betul, karena di bioskop itu nerapin aplikasi Peduli Lindungi. Bener banget. Kamu masuk ke bioskop harus sudah vaksin wajib. Dina udah vaksin? Sudah dong. Oke, bagus. Tapi bentar deh Kak, tadi kan Kakak ngetes aku nih ya. Seberapa tahu sih Dina gitu sama bahasa-bahasa Madura? Aku juga pengen nanya ke Kakak. Kakak sebagai generasi milenial juga, kita kan meskipun lebih dewasa Kakak, kita nggak jauh beda gitu, kita seumuran gitu. Terus kalau misalkan Kakak dikasih pilihan nih, Kakak lebih pilih mana? Misalkan aku mau ngajak Kakak keluar gitu, Kakak mau aku dikasih pilihan kita nonton ke bioskop atau kita nonton pagelaran budaya misalkan Kerapan Sapi, Kakak lebih pilih mana? Kalau aku sih sebenarnya aku suka gitu ya yang outdoor gitu, yang rame, yang urak-urakan itu aku suka gitu. Urak-urakan ya. Aku suka kayak gitu. Aku kalau lebih prefer ke Kerapan Sapi sih. Soalnya kan kalau di sana itu kan kalian teman-teman pasti tahu sih kalau Kerapan Sapi itu kayak gimana. Kayak pasti nganu sapi itu kan itu dikerap itu gitu gila ya. sih. Iya. Itu keren banget sih. Itu budaya yang masih tetap ada sampai sekarang. Betul. Itu harus tetap dilestarikan. Jangan sampai karena kita sudah terlena sama perkembangan teknologi, gadget dan lain sebagainya, termasuk karena pandemi. Tapi kita sedikit banyak harus tetap belajar. Kita harus dalami beberapa kebudayaan-kebudayaan yang ada di Madura, khususnya di Pamekasan. Tapi jangan salah, aku juga suka gitu nonton. Suka apa ya? Iya, nonton film juga suka sih, apalagi Drakor. film drakor suka. Tapi kan kita di sini tuh sebagai milenial itu harus menjunjung sikap menjunjung kebudayaan kita gitu kan ya. Harus nonton kayak film-film tentang dokumenter, sejarah, terus ya sesekali lah nonton romance ya kan, untuk menghibur. Udah sih itu aja. Kalau misalkan kita sekarang hiburannya ya itu bioskop kan udah dibuka kan ya. Betul, udah dibuka. Tapi masih terbatas sih Kak ya. Kalau kayak event-event gitu kayaknya sekarang masih belum ada ya kan? Event sekarang sebenarnya masih belum sih Kak ya. Kayaknya masih belum mulai digelar gitu. Tapi kalau dari beberapa catatan ini, update-update dari beberapa media, dari portal, itu kayaknya pemerintah sekarang sudah mulai melonggarkan dan sepertinya ada wacana
kalau kegiatan yang sifatnya ngumpulin gitu ya, ngumpulin banyak orang, banyak massa, Bikin kerumunan nih. jadi kegiatan skala besar gitu, itu sudah mulai bisa digelar, tapi meskipun masih belum tahu gitu gimana regulasi terbaru nanti, apakah masih ada batasan-batasan, misalkan acara perkawinan, terus acara ya festival-festival gebiar budaya atau yang lain gitu Kak. Itu sudah mau habis. Tapi kerasa nggak sih bedanya kalau ada event sebelum pandemi sama pas pandemi bentar lagi ini wacana tadi? Pasti ada bedanya sih. Kalau Dina coba dong ceritain pengalaman ikut event-event sebelum pandemi yang keren banget. Event sebelum pandemi pasti banyak Kak gitu, dan ternyata sejak adanya pandemi itu semuanya benar-benar berubah gitu, semuanya wah drastis banget perubahannya. Kalau aku pribadi sih di beberapa kegiatan-kegiatan itu, kegiatan yang skalanya besar nggak terlalu banyak ikut, cuman mungkin dulu pernah ikut karnaval gitu ya, di momen Agustusan gitu Kak, atau di hari jadinya Pemkab gitu ya, karena kita kan ada di Pamekasan ya sekarang. Itu biasanya 1 bulan full ada tuh penuh rangkaian kegiatannya, tapi ternyata sejak pandemi sudah jalan 2 tahun gitu ya, jadi 2 tahun itu nggak ada sama sekali gitu. Jadi sedih nggak sih ketika kegiatan-kegiatan itu sekarang sudah beralih menjadi kegiatan secara virtual, sensasinya pasti beda banget. Aduh, itu nggak kebayang sama sekali ya. Kita kuliah aja deh Kak, kuliah pertama tiba-tiba pandemi muncul, nyampe ke Indonesia. Waduh, nyampe juga ke Madura, ke Pamekasan ya Allah gitu. Kukira awalnya wah kita kan pulau ya. Kukira kan wah nggak bakal sampai ini kayaknya. Nyampe gitu apalagi 2 tahun. 2 tahun sampai sekarang masih nggak hilang gitu. Belum. Ya gitu deh. Dan masih banyak sih Kak yang sebenarnya yang paling bikin miris buat aku itu karena ini sektor ekonomi. Mungkin kalau kita sebagai anak-anak gitu ya, kita masih belum punya kewajiban buat cari uang, cari nafkah. Kita nggak terlalu ngerasain gimana dampaknya. Mungkin lebih ke euforianya kita aja yang terkena dampak imbasnya gitu. Tapi kalau orang tua, pekerja, karyawan, itu tentu sangat banyak dampaknya, kerasa banget. Dari PHK besar-besaran itu secara umum, terus dari tempat wisata ditutup, pasti dari UMKM yang ada di daerah-daerah pasti kan mereka nggak jualan toh Kak kalau ditutup. Nah itu juga sangat berpengaruh. Ya jadi membatasi ruang gerak kita nggak sih? Banget, dibatasi, benar-benar dibatasi. Tapi sebenarnya pas momentum Lebaran gitu ya, momentum Lebaran tahun kemarin agak beda. Karena sudah mulai dilonggarkan gitu, jadi harusnya di Pamekasan Kakak tahu nggak ada UMKM Car Free Day gitu. Setiap minggu pagi biasanya ada yang jualan. Biasanya di Air Lancor. Betul. Aku tahu itu. Tenda-tenda ngerucut gitu loh. Itu kan ciri khasnya gitu. Itu nggak ada, apalagi pas awal momen pandemi itu nggak ada. Terus sampai sekarang. Tapi pas momen Lebaran itu sempat ada sih Kak, tapi tempatnya dipindah, bukan di Air Lancor itu, dipindah ke RSUD Pamekasan di Jalan Kesehatan. Oh, biasanya warga Pamekasan tuh pasti tahu Mas Hake Laju. Nah, Mas Hake Laju siapa sih yang nggak tahu? Kalau warga Pamekasan tuh pasti tahu. Pasti tahu. Kalau nggak tahu, padahal itu aksesnya di kota banget gitu, nggak pernah jalan-jalan gitu, nggak pernah keluar rumah gitu. Iya, jadi dipindah ke sana. Tapi sekarang sudah mulai sih Kak, sudah ada geliat baru dari pelaku UMKM meskipun masih belum ada kepastian gitu ya. Masih digantung gitu. Digantung itu gak enak gitu. Iya, jadi Car Free Day tuh sampai sekarang masih belum ada ya? Belum ada. Belum ada, padahal aku kangen sama campur lorcu yang ada di Air Lancor itu pas hari Minggu itu aku kangen itu sih. Wah, itu enak banget Kak. Biasanya juga makanan ringan lain juga, cenil, klepon, bener banget, cenil, klepon, cendol itu ada sih. Dan juga itu yang paling banyak diminatin, yang pedas, tau nggak? Yang dari ikan, pedas yang dari bentuknya ikan. bulat, Apa sih, Kak? pedas dari ikan. Pedas dari Tahu ikan parah bulat. sih kalau Apa nggak tahu. sih? Bagdabak. Oh ya Allah, badaba itu kan khas daerahnya Kakak toh, di Sumenep. Sumenep kan? Tapi udah di Pamekasan tuh udah banyak banget yang jual bagdabak. Dan
di area Lancor tuh pas dulu juga banyak yang jual Iya, bak-bak. enak-enak ya. Jadi kita tinggal pilih gitu, mau beli yang mana gitu. Dina harus kasih pesan-pesan buat teman-teman yang nonton video ini tentang kebudayaan yang ada. Di Madura. Nah, Ya sebenarnya kalau untuk budaya gitu Kak, jangankan budaya yang ini ya, budaya yang nyata, wah itu budayanya bagus banget gitu. Budayanya bikin kita nagih untuk nonton, misalkan festival-festival itu termasuk juga makanan gitu ya. Candu gitu, bikin candu. Termasuk budaya yang nggak masuk akal, itu sebenarnya juga jadi PR kita deh Kak, untuk terus dikembangkan. Untuk terus kita berusaha mengenalkan budaya itu kepada masyarakat luar Madura gitu, kepada generasi mudanya terutama. Oh ternyata Madura punya tradisi yang unik loh gitu, ikonik nih gitu, Iya, Madura betul, banget Madura gitu. banget gitu. Jadi ciri khas kita, jadi identitas Benar. dari Pulau Madura. Jadi mereka itu dari luar, wah ayo dong kita ke Madura gitu. Aku pengen lihat nih di Madura, Gimana? Bener banget. dari pola kehidupannya misalkan, terus dari ciri bangunannya gitu. Tapi kalau sekarang ciri bangunan kayaknya udah mulai habis deh kayak ada kopung gitu, tanian lanceng dan juga sebagainya, banyak gitu. Itu jangan salah Din, buat Masih teman-teman ada ini ya? nanti teman-teman ada yang protes, tanian lanceng itu masih ada di Masih wilayah ada. larangan. Wah, nggak kerasa nih kita ngobrol udah lama banget. Ini kalau diturutin kita bisa seharian ya kan? Padahal banyak banget kebudayaan di Pulau Madura yang belum kita ceritain nih buat teman-teman. Nah, Dina tahu nggak sih di Madura itu ada beberapa orang yang memilih untuk tidur di atas pasir. Nah, itu unik banget sih. Itu cuma ada di Madura. Tapi kita harus pamit undur diri dulu. Terima kasih Dina udah ada di sini. Sama-sama. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau nonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.